Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah spesial banget di video kali ini. Kita ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol bersama vokalis dari Babul Mustafa Pekalongan, yaitu Ustadz Muhammad Adib Sanukri. Sebelumnya Mas, saya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk sedikit ngobrol-ngobrol bareng Mas Adib. Oke, di video kali ini mau tanya-tanya Mas, sedikit tanya-tanya. Ada pertanyaan dari yang udah masuk sebentar. Oke Mas, pertanyaan yang pertama mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu. Jadi usia dari Mas Adib itu sekarang berapa Mas? Usia 27. 27, belum 30 tahun tapi Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Mas Adib sejak kapan terjun di dunia sholawat Mas? Boleh berbagi sedikit cerita atau mungkin pengalaman? Kalau pertama kali belajar sholawat itu kira-kira kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Wow, 4 SD. Masya Allah. Terus 2005 itu mulai tampil dan ikut lomba. 2005. Kelas 5 Masya SD. Allah. Kelas Terus 5 SD udah tampil. Alhamdulillah. ya banyak apa ya? Pasti Banyak pengalaman masukan, juga ya, Mas, ya. pengalaman dari terutama dari simbah kakek saya. Oh, berarti Yang beliau juga vokalis. Oh, Masya Allah. Jadi dulu setiap hari saya dibimbing. Setelah dibimbing dari satu lagu ke lagu yang berikutnya. Terus saya disuruh praktek langsung untuk pertama adzan, setelah adzan. Oh, azan. Setelah adzan kita sholawatan bareng. Salawatan. Terus berlanjut ke SD, sekolahan kita mulai ikut lomba. Sampai SMP juga sering ikut lomba, alhamdulillah sering dapat juara. Dan Alhamdulillah. terus pertama kali bertemu dengan Ustadz Muna. Ustadz Muna. Ya. Itu dulu pernah kita satu grup namanya grup Al-Wadaniyah. Al-Wahdaniyah. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan sampai BPN. Oh, berarti Masya Allah, Mas Adib beliau terjun di dunia sholawat sejak sekolah dasar. Beliau berarti awal mulanya dari kakek Mas Adib. Iya. Kebetulan kakek beliau juga seorang vokalis. Jadi alhamdulillah darahnya turun ke beliau hingga sekarang. Kita berharap sih semoga terus berkelanjutan, tidak berhenti. Vokalis-vokalis yang Masya Allah mantap dari Pekalongan juga. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga. Sebelum di Babul Mustafa, di grup manakah yang berkesan buat Mas Adib pribadi? Grup yang paling berkesan bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang sebelum Babul Mustafa ya masih teringat sampai sekarang itu bersama Jam'iyah Simtud Duror Nurul Haq. Nurul Haq. Iya. Itu dulu Jam'iyah terbaik sedesa kami. Sedesa di lokasinya Mas Adib. Ya, Masya Allah. Oke, mungkin apakah Mas Adib masih ingat dari dulu Mas Adib terjun di dunia sholawat hingga sekarang, dari grup ke grup sudah berapa grupkah yang Mas Adib digeluti saat itu? Kalau disuruh ngitung berapa grup kayaknya nggak hafal ya. Oh, Ya sekitar ada 10 lah, kalau 10 ada 10. berarti lumayan ya Mas ya. Dari grup ke grup berkarir. Kemudian Mas Adib pertama kali ke Babul Mustafa tahun berapa Mas?
ke Babul Mustofa itu tahun 2000 berapa ya, 14 apa 15 kalau nggak salah, 2014 kayaknya. 2014 berarti awal masuk ke Babul Mustofa. Saya. Oke, berarti Mas Adib masuk ke Babul Mustofa 2015 Seingat saya sih kalau nggak salah 2015. pertama kali berkarir di Babul Mustofa Pekalongan. Itu BBM sudah dalam masa apa ya, bisa dibilang masa jayanya lah. Masa jayanya. Waktu itu di bawah pimpinan Ustadz Muna, juga bimbingan dari beliau Habib Ali Zainal Abidin Asy-Syaggaf. 2015. Kalau di Babul Mustofa, kalau boleh tahu nih Mas ya, pas pertama kali Mas Adib gabung ke Babul Mustofa, itu yang membuat Mas Adib bergabung ke Babul Mustofa itu apakah ada cerita atau yang membuat Mas Adib ingin gabung ke Babul Mustofa? Barangkali ada yang bisa dibagi. Ya, motivasi saya mau bergabung dengan Babul Mustofa waktu itu adalah yang pertama, saya pengen dekat dengan keluarga Dzurriyyah Rasul. Beliau adalah salah satunya Habib Ali Zainal Abidin yang waktu itu telah membimbing Babul Mustofa, diketuai oleh Ustadz Khairul Muna. Nah, beliau Habib Ali Zainal Abidin adalah menantu dari Habib Muhammad Lutfi Kanzus Sholawat. Nah, itu salah satu motivasi saya gabung Babul Mustofa, ingin dekat dengan keluarga beliau. Jadi kalau kita bisa dekat dengan keluarga Dzurriyyah Rasul, menurut saya mahabbah kita akan lebih terasa, lebih mantap, lebih semangat. Jadi untuk menjadikan kita istiqomah itu lebih apa ya, lebih bahasanya lebih semangat lagi lah, karena kita sudah dekat. Apalagi kalau beliau sudah mengenal kita, itu kebahagiaan yang sangat-sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Ya, Masya Allah. Kemudian Mas, ada pertanyaan yang datang lagi. Bagi motivasi untuk yang ingin terjun di dunia sholawat untuk teman-teman semuanya. Motivasi untuk para pemuda yang ingin terjun di dunia sholawat, yang pertama tentunya harus fasih dalam melafadzkan kalimat-kalimat Arab. Harus terbiasa membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membacakan sirah itu benar-benar kita tahu kalimat yang kita baca. Sekarang mohon maaf, sekarang banyak jamiah sholawat yang vokal-vokalnya ya mereka bisa membaca tapi bermodalkan hafalan. Jadi ketika kita membaca benar-benar kita tahu lafadznya ini dan itu yang pertama. Dan yang kedua, harus benar-benar didasari dengan rasa mahabbah. Jadi kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kalau terjadi dengan kita sewaktu kita ingin mengikuti acara ataupun ingin menghadiri acara, terus terjadi sesuatu yang tak kita inginkan, akhirnya kita yang dulunya ingin bersolawat karena kejadian tak kita inginkan, sepulang atau setelah selesai acara itu, bisa-bisa kita berubah, lupa akan niat kita yang tadinya semangat mau sholawatan jadi blas nggak suka, bahkan ada yang benci, ada yang balik cinta itulah, ada yang lebih suka musik lain atau pindah ke haluan. Jadi semangat di sholawatnya tuh nanti sewaktu-waktu turun kalau nggak datang dari kecintaan dari hati kita. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Nah ini barangkali mau dijawab atau gimana? Pertanyaannya, rencana ingin jadi vokal sampai kapan Mas?
atau barangkali enggak, barangkali ada mau dijawab atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada niat untuk jadi vokal. Oh, Waktu itu memang kita digembleng sama keluarga, sama ibu, sama bapak saya, sama ya termasuk sama simbah-simbah saya itu, semua anak-anak kecil di keluarga kami itu digembleng agar cinta sholawat, oh, agar bisa sholawatan. Jadi dulu sempat setiap minggu kita hafalan sholawat nariyah, kasih waktu 1 minggu, kalau sholawat nariyah sudah hafal kita dikasih sholawat yang lain-lainnya gitu. Nah terus mulai ada musik hadroh masuk. Dulu kita mulai mengenal hadroh, akhirnya kita dikenalkan dengan sholawat-sholawat pujian Rasulullah ya, qasidah-qasidah seperti yang saya bawakan pada saat ini. Untuk cita-cita menjadi sholawat sih enggak, dan kalau ditanya sampai kapan mau jadi vokalis, ya selagi kita bisa membantu mereka yang apa ya membutuhkan ataupun ingin mengadakan acara yang di situ dibacakan sholawat. selawat. Kalau kita bisa membantu ya alhamdulillah, sampai kapanpun kalau kita bisa bantu insya Allah siap. Jadi Insya nggak Allah ada siap. batasan Enggak ada batasan. selama kita masih mampu dan masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Berarti beliau, teman-teman semuanya, memang sejak kecil beliau digembleng untuk mencintai sholawat, dan masya Allah, alhamdulillah, berkah dari itu semua beliau sekarang terjun di dunia sholawat, dan bahkan masya Allah mungkin banyak membawa manfaat bagi kita semua, terutama di dunia sholawat. Apakah ada pesan untuk Laskar Babul Mustafa Cirebon, Mas, mumpung ada di Cirebon? Kalau pesan sih ya khususnya kepada Laskar dan umumnya kepada semua para pecinta sholawat. Sekarang ini kan umat Islam lagi sedang menghadapi cobaan. Seperti yang kita tahu bahwa Islam itu kan banyak golongan Banyak golongan. dari umat Islam, yaitu kalau dari kita sih menghimbau agar ya semodern apapun zamannya, dengan keterbatasan pengetahuan kita tentang mahabbah kepada Rasulullah, jadi lebih baiknya kita lebih dekat kepada ulama kita, kepada cucu-cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasul yang ada di sekitar kita. Bagaimana sih caranya biar lebih dekat, biar lebih tahu caranya menghormati majelis maulid yang benar itu seperti apa, adabnya, tata keramanya itu seperti apa. Ya intinya jangan malu bertanya dan jangan malas belajar. Juga sering-seringlah sowan ke kiai, ustadz ataupun habaib Agar nggak salah jalur. Masya Allah, teman-teman, alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan beliau. Beliau adalah salah satu idola saya, karena alhamdulillah kami juga di Laskar Babul Mustafa Cirebon, dan kami berharap sih semoga beliau bisa kembali bersilaturahmi di sini, selawatan bareng-bareng di Cirebon bersama Laskar Babul Mustafa Cirebon. Mungkin alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang udah datang udah kita sampaikan, dan masya Allah semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan sebelumnya terima kasih banyak, Mas, udah diganggu waktunya Iya, untuk ini wawancara. Gak apa-apa sih, agak lumayan kaget juga sih. Kenapa nggak dikasih tahu dari kemarin-kemarin kan? Jadi nggak ada persiapan. Emang ya itulah apa yang keluar dari mulut saya, itulah yang saya alami, yang saya jalani, dan saya ingin mengatakan terima kasih pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan ke media, menyampaikan rasa terima kasih saya yang pertama kepada beliau Al-Wali Zainal Abidin yang telah membimbing kami Jamiah Babul Mustafa
selama ini dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, ingin mengucapkan terima kasih saya kepada sahabat saya, beliau Al Ustadz Khairul Muna yang sekarang memimpin Jamiah Lantuna Mutiara. Beliau adalah salah satu teman sahabat yang paling berpengaruh dalam karir saya di Babul Mustafa. Iya, Babul. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman Babul Mustafa yang sudah berkomitmen menjalankan amanah dari beliau Habib Ali Zainal Abidin, dan juga meneruskan apa yang diperjuangkan teman-teman Babul Mustafa yang dulu seperti Ustadz Khairul Muna. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para Laskar Babul Mustafa dimanapun berada, khususnya Laskar Babul Mustafa Cirebon. Terima kasih, semoga langkah kita semua diridhoi oleh Allah dan menjadi jalan yang istiqomah bagi kita, bisa menjadi suatu ibadah amalan yang bisa menolong kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik teman-teman, kita doakan semoga Jamiah Babul Mustafa Pekalongan dan juga Laskar Babul Mustafa dimanapun berada, semoga senantiasa sukses selalu. Amin. Senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semakin syiarnya semakin besar, melantunkan salawat-salawat di manapun berada. Baik, permintaan dari Mas Lukiman ada salawat spesial dari Mas Adib Sanofri. Mana? Salawat apa ya? Bebas. Salawat apa sih, Mas Luki? Khairul bariyah nadarah ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadarah ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Salatu Rabbi alaika hibbi ma dama qalbi bidhikri hayya. Salatu Rabbi alaika hibbi ma dama qalbi bidhikri hayya. Terima kasih. Insya Allah. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada kita semuanya. Jadi buat kalian, saya terima kasih banyak kepada semuanya yang telah mendukung, baik dari Laskar Babul Mustafa Cirebon dan juga yang telah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa bertemu di setiap kesempatan dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu di vlog kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.